Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya sangat mengucap syukur, berterima kasih pada Tuhan, dan penuh dengan sukacita sore hari ini. Saudara penuh dengan sukacita? Haleluya. Keadaan tidak bisa membatasi kita untuk mengalami sukacita yang besar dari Tuhan. Amin. Mungkin seberapa dari kita dalam keadaan panas karena di tengah hari, sore hari yang mataharinya masih tinggi, tetapi Tuhan tahu setiap kerinduan kita. Datang di tempat ini untuk memuliakan Tuhan. Suasana sorga ada di sini. Amen. Dan Tuhan siap memberkati kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini kali pertama bagi saya untuk melayani dalam sidang jemaat di jam-jam kritis seperti ini. Biasanya jujur kami kalau jam-jam begini jam istirahat. Tetapi setiap undangan pelayanan adalah sebuah kehormatan bagi kami. Untuk itu kami tetap meresponinya. Dan kami percaya itu adalah kepercayaan Tuhan dan perlu tanggapan dari kita apapun keadaannya. Dalam keadaan yang kita tidak biasa, tetapi pasti Tuhan akan sertai. Amen. Puji Tuhan. Sudah diperkenalkan, kami dari keluarga Prasetyo Turangan. Kami tidak punya latar belakang pendidikan teologi ya, tetapi Tuhan percayakan dalam pelayanan dengan sebuah situasi atau kondisi yang Tuhan sendiri yang mengadakan. Dan akhirnya kami sepakat suami istri untuk mendalami firman Tuhan. Dan kami baru satu kali pertemuan untuk belajar Alkitab di sekolah Alkitab STT ya, yang ada di Sario. Puji Tuhan, tidak berlambatan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan awali pemberitaan firman Tuhan sore hari ini dalam Mazmur 77 ayat 9. Mazmur dari seorang yang bernama Asaf. Pemazmur ini dalam Mazmur 77 ayat 9, kalau kita sudah dapat, kita akan melihat, sama-sama kita perhatikan. Saya akan bacakan bagi kita semua. Mazmur 77 ayat 9. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnya rahmat-Nya karena murkanya selah. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini disampaikan bagi kita dan bagi saya dan saudara, bahwa seorang pemazmur mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya. Dan kalau kita kemudian melihat, ini juga merupakan sebuah ungkapan yang kadangkala, bahkan mungkin sering ya, muncul di alam pikiran saya dan saudara. Entahkah engkau sebagai hamba Tuhan, ataukah engkau hanya sebagai jemaat. Sudah lupakah Allah menaruh kasihan, atau ditutupnya rahmat-Nya karena murkanya? Ya, jujur ya, saya pun kadangkala dalam situasi dan kondisi tertentu, saya mempertanyakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan saya pribadi. Itu manusiawi. Kalau kita kemudian melihat apa yang kadangkala terungkap dalam kehidupan pribadi kita, yang seperti juga diungkapkan dan ditulis dalam Mazmur, bahwa suatu kondisi sudah lupakah Allah. Apakah Allah yang kita sembah itu Allah yang pelupa? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya kemudian melihat dalam di dalam bahasa Indonesia itu yang dikatakan lupa itu ada 3 hal pokok. Lepas dari ingatan, atau tidak dalam pikiran lagi, kemudian tidak teringat, dan juga kemudian lalai. Apakah Allah
lepas ingatannya terhadap saya dan saudara, atau dia tidak memikirkan kita lagi, ataukah dia tidak ingat lagi, ataukah dia lalai tentang sesuatu hal dalam kehidupan kita. Dalam hal ini janji-janji Tuhan, apakah Tuhan bisa lupa? Tetapi tentu jawabannya tidak. Kita akan sepakat tidak, Tuhan tidak lupa. Amin. Tetapi mengapa dalam kehidupan kita selalu ada pertanyaan-pertanyaan itu? Dan saya katakan bahwa itu adalah hal yang manusiawi. Dan kenyataan dalam Alkitab mencatat bahwa ada kalimat-kalimat atau firman Tuhan yang bilang kemudian, ingatlah Allah, ingatlah kepada, atau seolah tidak segera terjadi sesuatu. Kemudian Allah ingat. Ya. Yang kita hadapi adalah jeda waktu. Ada tenggang waktu. Sehingga kita mendefinisikan itu bahwa Allah lupa. Tetapi mari kita melihat Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya Allah kita, Allah yang mau selalu bekerja sama dengan kita. Dia mau melibatkan saya dan saudara. Dia tidak mau menjadikan kita sebagai orang-orang Kristen yang instan. Kita perlu proses Tuhan. Sehingga kadang-kadang itu yang kemudian menyebabkan kita bilang belum terjawab, Tuhan lupa. Tetapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan hari ini, sore hari ini, firman Tuhan datang pada saya dan saudara. Ada beberapa hal yang perlu kita ingat tentang cara Tuhan bekerja, tentang cara Tuhan mengingat kita, tanda kutip. Yang pertama, saya mencatat di sini doa kita sendiri. Ada dua contoh yang saya juga boleh jabarkan sebagai contoh bagi saya dan saudara, bagaimana Rahel di dalam Kejadian 20 ayat 22, di situ jelas-jelas dikatakan, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Ya, Rahel, dia berdoa kepada Tuhan, kita tahu bersama. Dan suatu saat di waktunya Tuhan, dikatakan firman Tuhan, puji Tuhan, lalu ingatlah Allah. Untuk itu saya dan saudara tidak boleh pernah berhenti untuk berdoa. Suatu saat kelak doa kita akan didengarkan Tuhan. Amin. Haleluya. Saya pernah membawakan firman Tuhan yang Tuhan taruh tentang Sakaria. Ketika Sakaria disampaikan malaikat bahwa dia akan memperoleh anak, waktu malaikat datang saat dia membakar ukupan, dia malah terkejut. Kemudian saya terbawa dalam sebuah kesimpulan, kenapa dia takut dan terkejut sehingga malaikat bilang jangan takut. Karena mungkin saja walaupun dia dalam pelayanan dia sudah lupa doanya. Ya. Bapak Ibu, kalau malaikat Tuhan datang kepadamu, harusnya kamu bersuka cita. Yes. Tuhan putus malaikat untuk menjawab doa saya. Tetapi kadangkala kita seperti Sakaria. Walaupun dia seorang pelayan Tuhan, dia setia dan dikatakan firman Tuhan taat, diakui Tuhan sebagai hamba Tuhan yang taat. Tetapi ternyata dia lupa apa yang dia doakan. Sehingga kabar baik tentang doa yang dijawab menjadi sebuah ketakutan. Itu juga datang juga dalam kehidupan saya dan saudara, ya. Seringkali demikian, karena kita sudah lupa apa yang kita doakan. Tetapi mari tetap kita terus berdoa. Contoh yang kedua, Hana. Dia mendapatkan anak Samuel. Di dalam 1 Samuel 1 ayat 10. Di situ dikatakan, dan dengan hati dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Menangis terseduh-seduh.
satu kondisi bagaimana kita berdoa kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Dan puji Tuhan, ayat 19 dalam 1 Samuel 1, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, apa dikatakan di situ? Tuhan ingat kepadanya. Haleluya, puji Tuhan. Yang pertama harus kita ingat bahwa kita harus berdoa sendiri kepada Tuhan. Firman Tuhan memberikan contoh dan teladan bahwa doa kita dijawab Tuhan. Yang kedua, kalau kita berdoa sendiri, kita juga perlu berdoa untuk orang lain. Karena kita tidak tahu dengan doa siapa Tuhan menjawab. Ya, mari kita kemudian melihat contoh-contoh dalam Alkitab. Di dalam Kejadian 19 ayat 29, seorang yang bernama Abraham. Saya bacakan, demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggang balikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Ayat 16 sampai seterusnya dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, lalu dikeluarkannya Lot dari tengah-tengah tempat yang ditunggang balikannya itu. Kita ingat pasal sebelumnya di Kejadian atau pasal 18, kalau saya tidak salah, doa syafaat Abraham untuk Lot. Dan Tuhan ingat itu. Bagaimana Tuhan ingin menggambarkan bagi saya dan saudara untuk kita berkepedulian juga dengan orang lain. Jangan menyibukkan diri sendiri dengan kepentinganmu. Mari kita peduli juga dengan orang lain. Puji Tuhan. Dan Tuhan mendengar doa kita untuk orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Keluaran 32 ayat 32, di sana dikatakan, tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang kau tulis. Ini adalah seorang Musa yang begitu pedulinya dengan bangsanya. Dan Tuhan mendengarkan apa yang didoakan oleh Musa untuk bangsa Israel. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Kita pun diajak pada sore hari ini, selain kita mendoakan orang lain, kita juga mendoakan bangsa dan negara kita, di mana kita tinggal. Karena di sini kita hidup, kita bermasyarakat, kita perlu mendoakan negara kita, pemerintah kita, sehingga mereka dengan bijaksana, karena pemerintah juga adalah wakil Allah. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, selain kita mendoakan orang lain sehingga Tuhan mengingat doa kita untuk orang lain dan menjawab bagi mereka, ada satu hal lagi yang kemudian Tuhan ingin gambarkan bagi saya dan saudara. Bagaimana sikap kehidupan kita juga diingat Tuhan. Sesuatu yang menjadi hal yang menarik bagi Tuhan tentang kehidupan kita. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, Daud dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Di dalam Yesaya 37 ayat 35, dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Haleluya, puji Tuhan. Dan apalagi Bapak Ibu dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 6, tentang seorang raja yang bernama Hizkia. Dia diperpanjang umurnya oleh Tuhan karena doa dari Daud, atau Tuhan mengingat pribadi Daud. Di situ dikatakan 2 Raja-Raja 20 ayat 6, aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi untuk Hizkia, dan aku akan melepaskan engkau
dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku, dan oleh karena sekali lagi, oleh karena Daud hambaku. Luar biasa. Setiap apa yang kita lakukan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengingat itu untuk menjadi berkat bagi kota kita, bagi orang lain. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Daud? Saya sudah katakan tadi, karena dia adalah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dua kitab yang mencatat hal ini, yang memetraikan dua saksi itu kuat. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Ya, ini kepada Saul ya. Berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Tuhan menggambarkan seorang yang akan menggantikan Saul adalah Daud yang berkenan di hatinya. Bahkan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah mengatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Kita semua adalah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Katakan amin. 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 Untuk itulah kita dipanggil. Haleluya. Mari kita kemudian mengingat pribadi identitas kita. Kita ini orang yang berkenan. Mari tetap cari perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena itu akan menjadi berkat. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan mengingat dan memberkati orang lain karena Tuhan melihat sikap kita yang berkenan kepada Tuhan. Hal-hal apa yang berkenan kepada Tuhan? Beribadah, menyembah Tuhan. Seperti pada kesempatan sore hari ini. Ingat apa yang engkau lakukan. Tuhan menilik. Bukan saja untuk memberkati engkau secara pribadi, tetapi memberkati orang-orang yang ada di hatimu. Entah siapakah itu, bahkan kotamu, bahkan negaramu. Dan Tuhan mengingat itu. Tuhan perlu keterlibatan saya dan saudara. Berperan aktif, berdampak. Jangan menjadi jemaat atau hamba Tuhan yang biasa-biasa saja. Mari hidup kita berdampak. Lewat apa yang kita lakukan, apa yang kita doakan, Tuhan mengingat. Kita mengingatkan Tuhan, bukan Tuhan lupa. Karena Tuhan bukan, Allah yang kita sembah bukan Allah yang pelupa. Tetapi Dia mau turut melibatkan saya dan saudara. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berarti kita juga bekerja. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tadi kita bicara tentang doa kita pribadi. Kemudian doa dan sikap kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, sehingga Tuhan mendengar dan menjawab setiap kebutuhan dan doa orang lain. Tetapi satu hal yang tadi sebenarnya saya ingin skip saja karena melihat keadaan begini, kemudian Tuhan ingatkan lewat hamba Tuhan yang bicara di tempat ini. Tadi dia bersaksi, Bapak Pendeta Victor bersaksi bagaimana Tuhan bertanggung jawab. Akhirnya saya kemudian memasukkan kembali firman Tuhan, mengingatkan saya, Roh Kudus mengingatkan saya, apa yang saya taruh, beritakan semuanya. Walaupun keadaan, walaupun kondisi, beritakan semuanya. Dan inilah
yang ingin saya sampaikan sebagai pesan firman Tuhan. Kalau tadi kita diingatkan untuk berdoa sendiri, berdoa dan bersikap yang berkenan kepada Tuhan, untuk Tuhan menjawab doa orang lain, untuk Tuhan ingat kepada orang lain. Yang ketiga, Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Amin. Haleluya. Dia ingat, dia punya anak yang harus dia kasih tanggung jawab. Siapa? Kita semua. Yang pertama kita lihat, Allah bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap panggilannya, kesaksian tadi. Menjadi bukti nyata bahwa Tuhan bertanggung jawab terhadap panggilannya. Saya dan saudara dipanggil Tuhan bukan hanya ketika kita menjadi hamba Tuhan. Kita anak Tuhan adalah surat-surat yang terbuka. Bukan kemudian kita berada di tempat ibadah, kemudian kita mengatakan bahwa ya, saya anak Tuhan, orang Kristen. Setelah pintu ini ditutup, rumah ibadah ditutup, selesai di luar. Tidak. Ketika engkau keluar dari tempat ibadah, disitulah engkau kerjakan panggilanmu menjadi berkat. Firman Tuhan katakan dalam Kejadian 8 ayat 1, maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di bait Allah, dan seterusnya. Allah mengingat Nuh. Allah bertanggung jawab atas Nuh. Pekerjaan yang dia berikan kepada Nuh bukan pekerjaan yang biasa, penuh dengan tantangan. Untuk menggenapi firman Tuhan, sesuatu yang kita hadapi penuh dengan tantangan. Amin. Tetapi ingat, Allah ingat kepada Nuh, Allah ingat kepada saya dan saudara. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Selain Allah bertanggung jawab terhadap panggilannya sehingga Ia ingat kita, Dia juga bertanggung jawab kepada kita terhadap janji-janjinya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan contoh Hizkia. Hizkia terikat dalam 2 perjanjian, dengan Abraham dan dengan Daud. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian janji janji terhadap Hizkia, dan kemudian janji juga terhadap bangsa Israel. Keluaran 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang. Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tadi secara pribadi Allah ingat perjanjiannya terhadap Abraham dan terhadap Daud supaya Hizkia umur panjang. Dan secara global bangsa, ya, di dalam Keluaran 2 ayat 25 ayat selanjutnya tadi, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Jadi Tuhan bertanggung jawab atas janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dan janji-janjinya tidak diberikan kepada sembarang orang, tetapi diberikan kepada mereka yang terikat dengan perjanjiannya. Saya dan saudara adalah orang Kristen yang terikat, confident dengan perjanjian Allah. Yang ketiga, kita kemudian melihat tanggung jawab Allah yang mengingatkan Allah, yaitu terhadap kondisi yang ditimbulkannya. Resiko, keadaan, sesuatu yang terjadi bagi saya dan saudara. Hagar dalam Kejadian 21 ayat 18, bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Ketika Hagar berputus asa, tetapi ingat, firman Tuhan sudah disampaikan kepada Abraham, anakmu itu juga menjadi bangsa yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, dalam kondisi yang diterima Hagar,
Tuhan bertanggung jawab. Kemudian Hana dalam 1 Samuel 1 ayat 5, meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, ini Elkana, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Perhatikan kata Tuhan telah menutup kandungannya. Tuhan berbuat itu. Dinyatakan dalam firman Tuhan. Tuhan yang bikin itu. Bahkan dalam 1 Samuel 1 ayat 6, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi apa yang dialami oleh seorang Hana yang berseru-seru kepada Tuhan? Kita sudah sempat dengar sekilas tadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, seperti halnya Hagar di dalam Kejadian 21 ayat 13, tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Demikian juga hal yang sama Tuhan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi dalam pribadi Hana. Dia dihina, tetapi Tuhan memberikan seorang anak yang luar biasa, anak yang terbaik bagi Hana. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kemudian menjadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Ya betul, mereka dijawab Tuhan. Tuhan ingat kepada mereka semua. Tapi sampai kapan? Selalu datang dalam kehidupan saya dan saya dan saudara. Sampai kapan Tuhan? Sehingga Bapak Ibu dalam Mazmur 77 ayat 9 yang kita sudah baca tadi, pemazmur Asaf berkata, sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau sudah ditutupkannya rahmatnya? Bahkan menjadi pertanyaan seorang Daud dalam Mazmur 13 ayat 1. Mazmur Daud, ayat 2, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Menjadi pertanyaan umum bagi saya dan saudara. Seorang pemazmur seperti Asaf, seorang Daud, raja yang berkenan kepada Tuhan, bisa mempertanyakan sampai kapan Tuhan. Kalau engkau pun mempertanyakan hal yang sama, jangan membuat itu menjadi sesuatu harapan kosong bagi saya dan saudara. Karena firman Tuhan pada sore hari ini, ternyata Tuhan menjawab. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? Mungkin saya tidak tahu pribadi lepas pribadi dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang kita nantikan, seolah-olah kita seperti Daud yang bilang, sampai kapan akan seperti ini kah terus menerus? Tetapi mari kita kemudian melihat firman Tuhan. Di sini dikatakan dalam Yesaya 49 ayat 14 sampai 16, Sion berkata, anak Tuhan berkata, hamba Tuhan berkata, orang Kristen berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan telah melupakan aku. Tetapi puji Tuhan, dijawab di dalam ayat selanjutnya, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Firman Tuhan datang pada kita saat sore hari ini. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya dan saudara. Apa yang engkau alami dan engkau mempertanyakan, Tuhan engkau sudah lupa aku. Pergumulan sekian lama. Pergumulan sekian lama. Sekali lagi firman Tuhan katakan, sekalipun seorang ibu melupakan anaknya, aku tidak akan melupakan engkau.
Haleluya, puji Tuhan. Dan luar biasa Alkitab. Selanjutnya dalam Yesaya 49, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan ada di setiap kehidupan saya dan saudara. Amin. Tembok-tembokmu dalam pengawasan Allah yang luar biasa. Bahkan dalam terjemahan King James saya baca, Bapak Ibu, I have graven. I have graven bukan hanya